Judulnya apa? Peranan masjid di sesuai ajaran nanti nih. Peranan masjid sesuai ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah SAW oleh Haji Yusuf. Nah, semua orang. Lewat kajian milenial Serambi Masjid dengan tema ini, kajian milenial Serambi Masjid. Nah, dengan tema ini Tinggal sing ngaji Yusuf pirang menit. oh jenenge ya sak sudah pemaparan kula lek misalnya itu lebar anu baru ada sesi pertanyaan. Itu kemungkinan paling sekitar 45 menitan. Kita menit Pak Yusuf. Nawi 45 gitu terus. 45 menitan. Biasanya nomor ceritanya tolong pelan. Pengulang itu ya apa pengulang apa. Halo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Hadirin sahabat Serambi Masjid yang berbahagia, yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Yusuf SAG selaku pemateri pada kajian milenial Serambi Masjid pada hari ini, para sahabat, teman-teman, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, pada kali ini syukur alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan ini dapat menghantarkan kita untuk bersyukur kehadirat Allah, dan salah satunya yaitu dengan mencari ilmu pada malam hari ini. Jamaah yang berbahagia, pada hari ini kita akan ada diskusi bersama yang akan membahas atau mengangkat sebuah tema besar yang mungkin ini menjadi tema yang sangat milenial pada zaman sekarang, yaitu peranan masjid di zaman Rasulullah SAW, dan dikaitkan dengan keadaan pada zaman sekarang. Pasti ada perbedaan maupun persamaan yang nanti akan diungkap ulas tuntas oleh beliau Kiai Haji Muhammad Yusuf SAG. Mungkin nanti kita akan menyimak dan juga mempelajari selama kurang lebih 45 menit dan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Untuk itu, marilah kegiatan pada malam hari ini kita awal dengan bacaan Ummul Quran ala hadzinah wa bi syafaati Rasulillah al-Fatihah.
Untuk kedua kalinya sesuai dengan agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari beliau Kiai Haji Muhammad Yusuf SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramin, dumateng para alim, para ulama, dumateng sahabat-sahabat Ansor, anggota Remas Masjid Usis Ali Taqwa, wabil khusus Ketua Ansor Gus Bildan, Ketua Remas Mas Amru. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu bermuajahah dalam rangka musyawarah, bahasa sekarang diskusi milenial. Berarti kula niki termasuk all ya. Karena saya itu kuliah menemui 3 zaman. Zaman Pak Harto, zaman Gus Dur, zaman Megawati ini. Jadi 3 zaman. Jadi paling lama itu zaman Pak Harto itu. Zaman-zaman pergerakan karena oposisi. Jadi ketika oposisi itu semua orang kompak dan rukun. Alhamdulillah pada malam hari ini temanya adalah masjid pada zaman Rasulullah. Tentunya dokumen yang paling otentik ketika kita membicarakan masjid pada zaman Rasulullah adalah apa yang tertulis dalam Al-Quran surat At-Taubah. Allah Ta'ala dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niki ayatnya niku plenco-plenco tafsir Al-Munir nih. La takum fiha abada la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoharun wallahu yuhibbul mutahhirin. La takum fiha abadan. Wahai Rasul, kamu itu jangan sholat di dalam masjid diror abadan selawase. Jadi masjid diror, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik untuk memecah belah umat Islam. Ini namanya masjid diror. Jadi sesudah Rasulullah pulang dari perang Tabuk, itu dijemput oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik meminta kepada Rasulullah untuk mendatangi masjidnya dan sholat di situ. Awalnya Rasulullah ngiyani, jadi nyanggupi akan sholat ke situ. Tetapi lalu turunlah ayat ini, la takum fiha abadan. Jangan sholat di dalam masjidnya orang-orang munafik, yaitu masjid diror. Sehingga Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkan masjid itu, dan bekas masjid itu dijadikan buangan bangkai, di buangan sampah. Dari ayat ini kita tidak bisa syukur ngedenge masjid. Jadi landasannya itu mendirikan masjid itu adalah takwa. Lalu ayat itu dilanjutkan, la masjidun usisa ala takwa min awwali yaumin fi. La masjidun utawi masjid usisa kang den dekake apa masjid ala takwa ing atase dasar takwa. Bunia asluhu ala taatillah wa dzikrihi min awwali yaumin fi.
Ini ada. Jadi masjid itu didirikan atas dasar taat kepada Allah. Jadi lah masjid teng mriki dulu masjid yang lama itu mungkin sampean-sampean mengetahui sakderenge jadi ini di atas pintu itu ada tulisan hadza masjidun usisa li taqwa. Hadza masjidun uiddat li shalah. Itu di atas pintu. Itu tulisan daripada Mbah Yai Basuni. Jadi kalau waktu kecil dulu orang belum ada masjid ini biasanya istilahnya cilikan kula masjid jamak. Masjid Agung alun-alun niku ngarani istilahnya masjid jamak, masjid kutha. Jadi kula sik alit, sik SD, sesuk salat nang masjid kutha. Kita orang desa. Alun Panjen Kidul Ngalor itu kota. Dadi orang sini nakoki mamane dayoh ngene sampean, bapakmu nanti tiange ngaler teng kutha. Karena kita memang desa dulu. Ya. Ini terus di sini ada tulisan hadza masjidun usisa li taqwa. Masjid ini didirikan krana takwa. Akhirnya itu menjadi nama dari masjid kita. Jadi mendirikan masjid atas dasar takwa, bukan atas dasar nafsu. Jadi seperti orang munafik itu mendirikan masjid karena ingin memecah belah umat Islam. Jadi dari ayat ini bisa kita jadikan semacam tolok ukur. Umpami sampeyan jadi anggota takmir gak cocok karo takmir lainnya, bar ngoten mendirikan masjid, maka masjid itu termasuk masjid diror napa mboten? Diror kan, karena hawa nafsu. Ora cocok, berbeda pendapat niku kan biasa. Ini kados beberapa desa kan utara jalan masjid, selatan jalan masjid, bahkan ada timur jalan masjid, barate masjid, ungkur-ungkuran masjid iki. Sitoke ning ngarep sitoke mburi. Sing dimenangne yang mana? Tentunya yang lawas. Sing keri iki mesti ora cocok iki. Antar kiai atau antar pengurus takmir akhirnya ngeteke masjid. Maka itu bisa dikatakan masjid diror yang bisa memecah belah umat Islam. Di pelosok Kerep ini termasuk luar biasa. Mbah Kayun pantesana ngetekne langgar ngene mburine didi. Ora, idul wis enek masjid, kono wis enek langgar, kene enek masjid. Akhirnya ditekne majelis taklim tinggi ngaji. Terus ayat itu tadi. Jadi min awalin ahaku antaku mafih. Jadi pada hari min awali yaumin min ayami taksisihi fakot asasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidah Quba wa shalla fihi ayyamu muqammihi bi Quba ya yaumul isnan wa sulasa wa arba'a wa khamis. Jadi Rasulullah beberapa hari sholat di situ. Fihi rijalu yuhibuna ayyatatoharu, dan di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang mencintai dan orang-orang yang bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang bersuci. Jadi di dalam Masjid Quba itu Rasulullah bertanya kepada orang-orang situ, Allah memuji kamu sebagai orang yang bersuci. Lebih carane bersuci? Ditanya gitu. Wong urung tak pulang kok iso sesuci? Jawabanipun, saya ini punya tetangga orang Yahudi. Jadi bertetangga orang Yahudi. Saelek-eleke wong Yahudi
itu adalah mengerti carane sesuci. Jadi wong Yahudi lak bar pipis dicawiki, cawi istinja itu ditirukan oleh orang-orang Muslim yang mendirikan Masjid Kuba itu. Akhirnya kalih Gusti Allah dilem sebagai orang-orang yang bersuci. Ini jadi mendirikan masjid itu dasarnya adalah takwa. Jadi apa itu masjid? Masjid itu harus wakaf. Dan wakafnya itu harus saya wakafkan tanah ini untuk jadi masjid, itu baru. Jadi Mas Wildan punya rumah. Dia wakaf hanya dengan mengatakan ja'altu hadzal makana masjidan. Rumah ini aku jadikan masjid. Maka secara otomatis rumah itu menjadi masjid. Jadi lak musola kalih masjid, lak musola itu tempat untuk sholat, baik itu wakaf atau tidak itu musola. Hukum di musola itu tidak seketat di dalam masjid. Nah, di masjid ada aturan kita harus suci dari hadas besar. Di masjid kita tidak boleh berjualan. Tapi di musola sampeyan junub bar ngimpi basah turu neng musola ya oleh. Karena apa? Musola kan masjid. Jadi masjid itu wakaf dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah dari Kuba itu hijrah ke Madinah. Di antara Kuba dengan Madinah itu jaraknya sekitar 5 km. Lalu sampai di Madinah disambut oleh para sahabat yang sudah merindukan Rasulullah. Rasulullah turun dari unta, untanya berjalan. Orang-orang besar semua situ menyambut jeneng Nabi jenengan manggen tenggen kula. Jadi ditawani manggen teng mriki Rasulullah mboten purun. Akhirnya unta niku berjalan sampai di tanah kosong yang di situ ditempati anak yatim. Lalu utawa ndoprok teng mriku. Kalih penduduk Madinah jeung Nabi jenengan ngedekne masjid teng mriki. Akhirnya tanah niku didirikan Masjid Nabawi sebagai cikal bakal daripada peradaban dunia. Dari situlah Islam itu berkembang, sumbernya dari Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi. Siapa nadirnya? Jadi istilahnya kita fikih itu ada istilah takmir. Istilahnya nadir. Nadir itu orang yang mengelola wakaf. Jadi kita wakaf itu berarti otomatis menunjuk nadir, siapa yang mengelola tanahnya. Sekarang kan nadir itu tidak populer. Populer takmir. Takmir itu istilah zamannya Pak Harto mbiyen. Jadi populernya saya pernah ikut Basul Masail di Denanyar itu Kiai Aziz. Siapa itu yang banyak nulis kitab Denanyar itu Kiai Aziz Mashuri itu mengatakan istilah takmir itu zamannya Pak Harto. Sekarang itu nadir itu kurang populer. Nadir itu orang yang dipasrai dari wakif. Dipasrai untuk melola. Biasanya nadir itu nanti ketika akan meninggal menunjuk nadir selanjutnya. Jadi seperti di pondok Masjid Jamek Lasem itu nadirnya Kiai Maksum. Kiai Maksum ayah dari Kiai Ali Maksum itu menunjuk nadirnya itu 10 kiai-kiai gitu untuk meneruskan estafet kenadiran. Nah, takmir kan dipilih dengan masyarakat. Nadir itu memang pasrahan daripada si wakif. Jadi nadir itu nanti yang menentukan jalan tidaknya daripada masjid. Itu mergo nadir ora enak sakniki akhirnya ada takmir. Dan siapa yang berhak mengelola masjid, meskipun meramaikan masjid, di dalam surat At-Taubah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi
wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata walam yahsa illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru angin pestine ngramekake masajidallah ing pira-pira masjide Allah, ing pira-pira masjide Gusti Allah, sapa man wong amana billah kang iman neng Gusti Allah. Ai tegese innama yasihu angin pestine sah ayak muro yen tong ramekake al masajida ing masjid imaratan kelaman ngramekake temenan tadu kang den bilang-bilang biha kelawan imaroh man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi sing oleh ngeramek masjid nomor siji wong iman. Orang kafir wong musyrik niku mlebet masjid mboten angsal. Karena orang musyrik niku najis. Walaupun mandi bersih, awake resik, ora nek dilatane asu, tapi orang kafir niku secara maknawi adalah najis. Jadi banyak wong luar niku, Presiden Amerika lan ning Saudi pengen mlebet Ka'bah, pengen mlebet Masjidil Haram, mboten saged. Sagede teng Riyadh. Niku harga mati. Sehingga senok hongronya orientalis itu harus mengganti nama Abdul Jabbar untuk masuk ke Mekah, pura-pura masuk Islam, menghafalkan Al-Quran, bertemu dengan ulama-ulama, termasuk bertemu dengan Imam Nawawi, pengarang tafsir niki tafsir Nusantara niki. Tapi karangannya cetakane ditulis di Mekah. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani niku senok itu pernah bertemu ketemu dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi nyaru dadi wong Islam. Pertama sinten sing oleh ngamekne masjid, memakmurkan masjid, yaitu orang yang beriman. Jadi pertama beriman pada Allah. Jadi sing diarani wong ngamekne masjid ya wong iman. Yang kedua wal yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir. Jadi la ora iman yang akhirat ya ora mungkin ngamekne masjid. Sampean sholat 5 waktu, jamaah 5 waktu dinilai dari dunia enggak enek manfaate, malah ngentekne wektu. Manfaate sok lak wis mati ning akhirat. Gitu. Ngeten niki timbang ngeten parkir oleh dhuwit. Tapi lak ngeten niki manfaate ning akhirat. Jadi iman kepada hari akhir, wa aqama sholata, dan mendirikan sholat, wa ata zakata, dan mengeluarkan zakat. Jadi ibadah mahdoh sing sifatipun ritual wiritan sapiturute disimbolkan dengan mendirikan sholat, simbol. Minggu lak diluasne ya istighosah sapiturute, iktikaf sapiturute, maca Quran sapiturute. Wa ata zakata, dan mengeluarkan zakat niku simbol dari ibadah sosial. Jadi lak teng mriki wong sing ngetokne zakat niku lak zakate digawa teng masjid, otomatis menarik daripada mustahik untuk mendatangi masjid. Niki belum lagi zamanipun Rasulullah, masjid itu untuk menampung orang-orang yang tidak punya rumah. Jenenge ahlu sufah. Siapa tokoh ahlu sufah? Abu Hurairah. Abu Hurairah sangke orang duwe turune teng masjid, akhirnya ngintil teng Kanjeng Nabi, hafalanipun hadis pinten 7.000. Jadi sahabat sing paling kathah hafalane hadis Abu Hurairah sing terekam nih. Jadi Abu Hurairah niku selalu mengikuti Rasulullah kemana.
Walam yahsa illallah, dan mereka itu tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Menawa wong sing kaya ngono kuwi wong kang oleh pituduh. Dadi wong sing iman, mendirikan sholat, iman pada hari akhir, mengeluarkan zakat, itu adalah gambaran orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngramekne masjid itu adalah dengan iman. Lalu fungsi masjid itu bagaimana? Dilihat dari hadis-hadis. Yang pokok fungsi daripada masjid itu adalah sumber spiritual. Jadi sebuah desa itu apabila kita menilai bagaimana Islam di desa itu, lihat aja masjidnya sing jamaah kathah napa mboten. Amargi napa? Kanjeng Nabi niku mboten nate salat fardu di rumah, selalu di masjid. Para sahabat niku jamaah di masjid, salat sunat di rumah. Jadi lah Kanjeng Nabi niku kan griyane kalih masjid niku mepet. Saniki griyane niku dadi makom. Dadi makome Kanjeng Nabi niku kamaripun. Dadi Rasulullah sedo 3 hari baru dimakamkan. Mriku lalu Abu Bakar. Ketika yang dimakamkan niku tasik Rasulullah kalih Abu Bakar, Siti Aisyah mlebet makam niku enggak kudungan, enggak isin. Basa Umar baru selalu pakai jilbab karena Umar itu adalah orang lain, bukan mahram. Jadi fungsi utamanya adalah untuk sholat berjamaah. Jadi lah jamaah niku teng masjid. Jadi lah anakmu balik, sapa sing pengen rumah tanggane sakinah mawaddah, jamaah karo bojone ngoten neng mboten leres. Sing bener sampean jamaah neng masjid. Wong wedok dijak gelem ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Dadi jamaah neng masjid. Wong lak kabeh jamaah neng omah, masjide akhire kosong. Jadi zamane Kanjeng Nabi niku masjid seperti Jumat. Soalnya mesti jemuan jamaah 5 waktu itu seperti itu. Jadi lah wonten filme napa nika riyen kula tasih alit niku Pak Yai Maksum kan betul video. Judulnya Sayyidina Hamzah niku begitu Bilal naik napa niku pojokan masjid, Allahu Akbar ngoten, sing nyekel pacul, nyekel toko niku langsung ditinggal berbondong-bondong berjamaah. Niku zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Quraisy Shihab niku wonten wawasan Al-Qur'an niku menyimpulkan ada 10 peranan yang diemban oleh Masjid Nabawi. 1, tempat ibadah, sholat, dzikir. Jadi damel sholat, ibadah, niku jelas. Nomor 2, tempat konsultasi dan komunikasi, masalah ekonomi, sosial, budaya. Ini Kanjeng Nabi konsultane. Buktine sinten? Saklabah. Saklabah niku angger bersalat langsung melayu wangsul. Akhirnya ditanggeti Kanjeng Nabi, nyapa to ndang mulih. Lah kula niki gentenan kalih garwa kula, sampean usah bayangne. Lah klambine tingkene masjid sing wedok kambenan apa coba bayangne. Dadi gentenan. Sangke ora duwene. Akhire Saklabah niku wis ora kuat melarat. Sajane nalika melarat sregep jamaah. Sambat yang Nabi jenengan niku kula niki mbok didongakne sugih. Ya Rasulullah, doakan aku ini jadi orang kaya. Kali Rasulullah dipenging ora usah engko apik. Akhire didongakne tenan, diparingi 1 kambing. Cuma salahe Saklabah ini mboten nyuwun barokah. Akhire didongakne sugih.
wedhuse mundak kathah. Biasane jamaah 5 kali malih dhuwur ilang. Seumbene asare ilang. Akhirnya kan yo lak pulang dari sawah kan wis sore maghrib, wis ora maghriban karek dhuwur isa aro subuh. Akhirnya belas gak tahu ke masjid. Ditanya wis ora patek ngereken. Disuwuni zakat mboten purun, akhirnya dibiarkan mawon. Zamane Abu Bakar mboten purun. Akhirnya titi mongsone balik melarat, meninggal dalam keadaan tidak baik. Niku salabah. Contoh niki banyak itu para sahabat niku berkonsultasi kepada Rasulullah di masjid. Yang ketiga tempat pendidikan, jadi ngaji. Kanjeng Nabi dimanapun selalu mengeluarkan ilmu, dorong-dorong teng masjid, melaku itu adalah ilmu. Jadi perilaku Rasulullah, lingguwe, guyune, ngendikane, sarene pun itu semua adalah tafsir daripada Al-Quran. Siti Aisyah ditanya oleh sahabat Nabi Aisyah, Rasulullah niku ahake nopo? Dijawab oleh Aisyah, ahake niku Quran. Jadi Quran itu tertarjemnya, jadi praktek daripada Al-Quran yang paling otentik itu adalah Rasulullah. Jadi Habib niku lebih unggul daripada kita karena apa? Itu dari kakeknya. Jadi turun temurun. Dari kakeknya. Jadi lah umpami otentik, paling otentik itu karena dari kakeknya. Sumber ilmu Universitas Al-Azhar itu asalnya adalah dari kajian dari Masjid Dinasti Fatimiyah. Biyen niku asale Syiah. Akhirnya zamane Salahuddin Al-Ayyubi niku akhirnya jadi Sunni. Itu sudah 1000 tahun Al-Azhar itu. Negara gonta-ganti tetap berdiri karena apa? Tanah wakafnya banyak. Jadi tanah wakafnya banyak. Yang keempat, tempat santunan sosial itu dibuktikan adanya ahlu sufah. Jadi masjid niku zaman semoten dadi hotel. Zaman khalifah hotel. Jadi orang musafir datang ke sebuah kota ndak punya sanak kadang katut, yang dirujuk itu adalah masjid. Jadi Sayyidina Ali pernah ke Kufah. Di situ melihat mubalek sing istilahipun kathah ingkang salah. Akhirnya ketemu Hasan Basri, dites Hasan Basri bisa menjawab, kamu layak menjadi mubalek di sini. Izin jujuk ke masjid. Yang kelima, tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya. Jadi merancang perang dan sak piturute zamane Rasulullah teng masjid. Mergo ya sebagai pusat. 6 tempat pengobatan para korban perang. Jadi dirawat teng mriku. Lho apa enggak ganggu kesucian masjid mboten. Penting kan ya apa itu tetap memahami aturan dari masjid kan selamat. Yang ketujuh adalah tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. Jadi ada masalah apapun diadili di masjid. Yang kedelapan adalah aula dan tempat menerima tamu. Jadi Rasulullah ada utusan-utusan raja-raja manapun, raja Romawi, raja Persia, sapi turute itu diterima di masjid. Yang kesembilan, tempat menawan tahanan. Jadi ada tawanan itu dicencang di masjid. Mendina roh wong salat, akhiripun tertarik masuk Islam. Yang ke-10, pusat penerangan atau pembelaan agama. Jadi sebagai pusat dakwah daripada zaman itu adalah Masjid Nabawi. Itu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan seiring
seiring waktu peran masjid, spektrum dari peran masjid itu berkurang karena adanya budaya yang berkembang. Jadi ya dulu tidak ada gedung pemerintahan dan lain-lain, akhirnya gedung pemerintahan mulai zaman Muawiyah itu, jadi Khulafaur Rasyidin itu masih demokrasi. Rasulullah, Abu Bakar diangkat, Umar ditunjuk Abu Bakar, lalu Umar membentuk 6 orang formatur jurusan ini ahlul khili wal akdi. Jadi sebelum Umar wafat itu menunjuk 6 orang supaya 6 orang itu menunjuk salah satu khalifah, maka yang diangkat Utsman bin Affan. Lalu Ali. Sesudah Ali ini baru Muawiyah itu akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Jadi dinasti. Jadi turun temurun sampai akhir daripada dinasti Umayyah diganti oleh dinasti Abbasiyah. Itu akhirnya masjid wis mulai pisah. Masjid khusus tempat ibadah, pemerintahan berada di istana. Jadi masjid itu pusat spiritual. Jadi pada zaman Gestapo, kula ini diceritani bapakku, nguping omongane wong PKI ning Ploso Kerep kene. Solak PKI menang, masjid iki didadekne gedung kesenian. Ini pusatnya zaman semono kan ya termasuk bangunan. Jadi diangen-angen, tiap-tiap desa itu punya angen-angen. Wis ana masjid gede-gede. Jadi yang paling diberangus pertama kali adalah masjid. Yang dirusak adalah masjid. Karena apa? Masjid itu sebagai tempat pusat daripada spiritual. Jadi ketika kita di masjid, andainya sampean dorong nang masjid, nang ngarep masjid, niki diniati mawon jaga masjid. Jadi Serambi ini ada masjid, ini Serambi. Dikai Serambi niki ihtiyate wong tuwek-tuwek kegiatan sing sekirane ben orang langgar syariat niki dikaaken Serambi. Tetapi Serambi niki bagian masjid. Di Ibnu Hajar mengatakan Serambi itu bagian masjid. Salat tahiyatul masjid, iktikaf di Serambi itu sah. Tapi latar kono, latar niku kalau sebagai pendukung maka belum masak masjid. Jadi bisnis nang masjid niku kan haram, mboten angsal. Jadi sampean aja sampe ning Serambi kene pedahmu mbok dol pira. Nah, tak nyang 50 oleh apa ora. Jadi rada adoh. Karena kita memang tidak boleh dagang di masjid. Junub bar ngimpi arep nang masjid adus dhisik, orang khat nggih mboten angsal. Sing mboten angsali mergo hadase niku lho. Kan enek orang yang mengatakan pokok ora netes ora perkara, orang khat itu hadas besar. Jadi hadas ndemek Quran kan mboten angsal. Ini pondok Dawan ndek asale kan yo bocah wedok ngajine nang masjid. Diprotes karo guru-guru iki nglanggar fikih, akhire ngajine sing setri dikekne madrasah, sing calanang nang masjid untuk jagani niku. Jadi kita di dalam memakmurkan masjid niki sing paling penting sederhanane belajar istiqomah jamaah. Jadi Rasulullah niku dawuh man masa ila sholati maktubatin fil jamaati fahya kahajatin. Barang siapa berjalan untuk melakukan jamaah maktubah maka itu seperti haji. Jadi lah jenengan sregep jamaah umpama ora iso budal haji kaya-kaya wis haji. Waman masa ila sholati tatawuin fahya ka umrotin nafilah. Barang siapa
berjalan untuk sholat sunat, maka itu seperti umroh. Dalam hadis lain, man shola arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu baro'atani baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifak. Barang siapa sholat 40 hari lamanya disertai jamaah dan orang itu menemui takbiratul awal. Berarti sing dimaksud takbiratul awal ini imamnya Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Dan niate lah imamnya niat sampean niat. Talafut niku kan dereng mlebet salat. Dadi imamnya usoli awake dhewe ya usoli. Kok pas. Tapi lah imamnya Allahu Akbar adewe usoli akhirnya mboten menemui takbiratul ula. Niku lak 40 dina nemoni takbiratul awal. Maka orang itu dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. 40 dina niki jamaah terus 5 waktu. Kula dereng nate niku. 40 dina berarti arba'in yaman, boten arba'in jamaah. Arba'in jamaah mek 8 hari. Niku wis 40. Iki 40 dina, berarti sabulan kunjul 5 hari. Dalam hadis lain, sholatul jamaati afdalu min sholatil fati bisa ba'i wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan nilai 27 derajat. Jadi hadis ini disimpulkan oleh ulama ahli fikih, keutamaan ini adalah dengan makna kesunahan. Jadi disimpuli jamaah itu hukumnya adalah sunnah mu'akad. Jadi mazhab Syafi'i sunnah mu'akad, mboten wajib. Jadi ora jamaah ora dosa. Cuma wonten sahabat Ummi Maktum niku sowan teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki mbek diberi keringanan, rukshoh, keringanan ora nglakoni salat jamaah. Kula niki mboten wonten sing nuntun, buta panjenengan. Ya wis ora apa-apa. Ummi Maktum akhirnya berjalan beberapa langkah ditimbali. Reneo se. Krungu adzan ora krungu ya kudu jamaah. Niki hadis niki anak sing nyimpuli akhirnya madhab lain selain Syafi'i itu ada yang mengatakan jamaah itu wajib fardu ain. Awake dhewe iki penak. Jamaah iki sunah muakkad. Kat cilik awake dhewe kan madhabe Syafi'i. Guru-guru kita kan biasa mengatakan sunah muakkad. Padahal sunah muakkad niku sunah yang mendekati wajib. Jadi udurnya jamaah. Jadi udur itu alangan yang membolehkan kita tidak jamaah niku dengan udure jamaah. Dengan udure sholat Jumat niku sama. Udur dengan udure jamaah niku sama. Di antaranya momot duwers ngeten. Udan duwers sih baru oleh gak jamaah. Tawa khawatir kena najis ning dalem. Pamane jalane telek akeh niku bah boleh. Tentunya sakit. Jadi mergo sinetron atau apa gosek lah. Kalau lebih satan dan masjid gosek ngoten. Itu ndak bisa udur. Senajan ora dosa tapi secara adab itu tidak baik. Jadi yang utama masjid untuk jamaah. Lalu jadi selebihnya untuk majelis taklim, kegiatan sosial dan lain-lain itu tentunya kita sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Jadi dawe Kiai Marzuki Mustamar niku ketika ada perdebatan duit masjid itu oleh ora tinggi ngene-ngene. Masalah boleh atau tidak itu tergantung akotnya. Kalau tulisannya neng kotak ngarep uang untuk jariyah masjid wis gak kena diutik. Apa nah uang untuk bangunan.
mboten saged. Mergo wonge niate tuku boto wis titik niku wakaf. Tapi apabila uang untuk operasional masjid niku penak. Jadi masjid kena tukokne mik, nekane mubalek karena operasional. Kowe enakne ditulisi uang untuk kemaslahatan muslimin. Lah luwih penak neh. Jenengan arep nyumbang rono-rono wis ndak ada. Karena fikih niku akad. Uangé arep nyumbang krana apa? Krana nggih tuku boto ya wis awake dhewe arep ngenekne kegiatan wis gak berkutik. Tapi lak kita kotake enek 5, siji tinggi bangunan, siji tinggi operasional, siji nggih kemaslahatan, ngoten ya kira-kira iki kotak seneng kene oleh dhuwit sakmene tinggi iki ngene-ngene itu bebas. Jadi tergantung daripada akad. Jadi lah untuk jariah tok nggih gawe boto tak piturute itu tidak bisa. Mungkin itu dari kami, selebihnya karena akadnya kita tadi adalah berdiskusi. Ini cuma paparan dari kami, terserah dari sahabat-sahabat setuju atau tidak itu saya serahkan. Tadi kita bersumber dari kitab ini dan dari buku, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah. Terima kasih Mbak Yaya Yusuf. Pemaparan pertama tadi sudah dijelaskan banyak sekali, baik dari tujuan pembangunan masjid, peranan masjid, fungsi masjid sangatlah jelas. Tapi saya yakin di pikiran panjenengan semua pasti muncul berbagai pertanyaan yang ingin diungkapkan dan ditanyakan agar hati kita itu semakin cerah. Mungkin nanti dari rekan-rekan akan memberikan pertanyaan. Untuk sesi pertama saya buka dulu 2 pertanyaan. Silakan, monggo silakan. Siapa saja? Monggo, angkat tangan. Untuk yang bertanya, silakan. Gus Wildan yang terlebih dahulu, monggo, silakan. Terima kasih, saya sampaikan pada Mas Moderator. Langsung saja Pak Haji, untuk keberadaan masjid terutama di lingkungan pelosok Kerep sendiri, beberapa tahun sampai dewasa ini saya merasakan perkembangan yang sangat pesat, sampai ada beberapa hal yang istilahnya menggelitik di dalam benak saya terkait dengan kegiatan yang ada di Masjid Usis Ali Taqwa ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hukum atau apa namanya nggih, boleh atau tidaknya kegiatan di masjid itu, terutama ada prosesi ijab kabul ataupun temanten dan sebagainya, mungkin itu nanti bisa disampaikan terkait dengan kebolehan ataupun hukumnya untuk dilaksanakan di masjid. Terus kemudian yang kedua, tadi Haji Yusuf menyampaikan bahwasanya kotak amal di masjid itu kalau ditulisi jariah berarti wajib untuk jariah, ngoten nggih. Nah, selama ini saya berpendapat bahwasanya kalaupun uang itu sampai menumpuk sangat-sangat besar, itu apa kegunaan atau kemanfaatnya saya rasa kok eman-eman. Jadi mungkin ada namanya hukum fikih itu bisa di napa nggih, diluk sing rada enak luwes atau bagaimana. Jadi sekalian saya menyampaikan untuk keberadaan masjid ini bisa menyeluruh kembali kepada keberadaan masjid zaman Rasulullah. Mungkin bisa ada kegiatan, terus bisa kegiatan sosial masyarakat. Kalau bisa itu jika kita fungsikan di masjid, kita
kembali di masjid kita tercinta ini. Mungkin itu yang sedikit ingin saya sampaikan. Monggo Pak Haji bisa untuk meneruskan. Terima kasih, langsung mohon weh bener Ya, monggo. Pertama, akad nikah. Jadi apakah akad nikah di masjid itu sunnah atau tidak? Saya rasa kayaknya tidak ada kesunatan di masjid. Akad nikah di masjid itu boleh dengan catatan ketika tidak melanggar aturan masjid, tidak menimbulkan mungkarot. Nah, mungkarot masjid itu yang pertama itu di mana di masjid? Yang pertama itu adalah ketika laki-laki dan perempuan dijejer nih. Niku pertama. Loh, Rabi kan lah menikah itu ijab kabul niku lanang wedok enggak kudu dijejer nih. Itu belum istrine nih. Jadi ini priye? Wali dan mantan perempuan laki-laki itu berhadapan-hadapan. Niki diijabne ngeten. Saya nikahkan kamu dengan anakku. Saya terima nikahnya, itu sudah sah. Jadi wali ini pun ada dua saksi. Jadi umpama sampean lunga neng Surabaya ketemu wong lanang, lek gelem dadian tak pek mantu gelem. Amane masa tak ya wis ndek bojo ning Surabaya enek wong simpatik tak pek mantu gelem purun. Bapak ewe ora omong anake wedok ning omah turon-turon. Terus atane di ijabne. Sah ora kenal karo nyamu mulai iki calon bojomu. Jadi mungkarote itu di mana? Wi utamane ngoten. Sing kedua, ketika kita itu mengumpulkan laki-laki di perempuan dalam masjid, kita ndak tahu akhirnya ikhtilat campur ora sing khet barang mlebu, kadang-kadang ora jilbaban, kadang-kadang mantane putri klambine transparan, taline kotange ketok koburi kayak burine kiai-kiai ngono. Jadi saya tahu pernah menghadiri ijaban teng masjid itu ora nek belas wong wedok sing temriku. Mantene lanang diijabne nggih. Teman ya Rauf niku sing alumni Al-Azhar. Jadi kupeng kiai-kiai dhewe. Bar diijabne baru ditemokne di apa niku ruang resepsi. Jadi ijaban teng masjid itu boleh atau tidak itu tergantung ketika kita mengkondisikan. Ini perlu disosialisasikan. Masalahnya yang tanggung jawab mungkin pengelola kita sedaya yang dianggap biar tidak ada mungkaratul masjid. Wong junub iki jelas mboten mlebet masjid mboten angsal. Seandainya wong wedok-wedok pengen mlebu masjid syaratnya ora oleh khet, nomor loro harus pisah. Sitoke ning kidul. Terus mantene putri ora usah dijejerne dhisik, dikekne kidul gitu. Mungkin lak wis bar saya terima nikahnya baru digadokne karo sing lanang. Ditemokne niku. Yang kedua, karena fikih itu seandainya orang itu ini untuk masjid. Itu kita ndak bisa. Karena apa? Wong kuwi mlebu masjid krana nyumbang untuk kepentingan masjid. Terus duit itu upamanipun duit tinggi masjid itu terus awake dhewe pengen tinggi disumbangne bantuan teng kono-kono itu ndak bisa. Corona mboten sagete hanya untuk uang itu untuk kepentingan kegiatan masjid. Niku lak sifate riayah. Tapi lak sifate wis jariyah. Pamanipun masjid membangun ngoten to. Tinggi kita nggih bangunan itu harga mati ora kena diudik-udik. Dadi nggih sing wis kadung pengen luas spektrum ya harus tetap mengadakan akad lagi, mensosialisasikan lagi uang ini mungkin untuk maslahat muslimin itu baru bisa. Jadi zamannya Kanjeng Nabi niko kan
ada Baitul Mal niku zaman riyen niku Baitul Mal niku saking pajak saking zakat. Sakniki Baitul Mal niku BI Bank Indonesia niku lak sakniki sing punya negara. Mungkin itu dari kami. Terima kasih jawab dari Pak Yai Haji Yusuf. Tadi sudah jelas menurut kami. Mungkin mengingatkan kembali untuk jamaah yang berada di rumah yang live streaming, kami juga membuka pertanyaan. Untuk itu silakan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kami bacakan. Untuk selanjutnya kami buka satu pertanyaan baru. Mungkin Gus Amru memberikan pertanyaan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ini ada sebuah netizen ataupun pengikut diskusi online dari jamaah sini, bahwasanya pertanyaannya ialah lebih utama manakah jikalau seorang wanita itu jamaah di masjid atau di rumah dengan alasan masih suaminya ada. Maksudnya gini, seorang istri itu atau seorang wanita itu lebih afdal jamaah di masjid atau di rumah, terutama bagi seorang yang masih bersuami. Nah, mungkin nanti dari Ustadz atau Bapak Yai Haji Yusuf bisa menjelaskan dengan secara gamblang sehingga dari pertanyaan ini bisa memahami jamaah khususnya yang ada di sini dan jamaah yang hadir lewat streaming ataupun online. Dari saya ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Sambu atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Kiai Yusuf. Monggo. Ini rada muskil nih ya. Pada dasarnya yang disunahkan mu'akad untuk berjamaah itu adalah laki-laki. Banyak hadis-hadis itu yang menerangkan perempuan itu lebih utama sholat di rumah. Masalahnya kita itu kalau waktu sholat di rumah, padahal kita itu sering pergi ke alun-alun gitu loh. Lah niku kan artine kula nate ngaji ya bahas niku lah ya. Kaya sate ora oleh masjid. Tapi wong wedok awake dhewe gaene metu rono-rono. Kan wanita itu dianjurkan di rumah niku karena panggene fitnah. Napa maneh lak sik enom. Jadi imam niki kula sing dadi imam niki pengalamane ngeten. Dadi imam ngeten kok sawu sufufakum niki ngumpesi kidul kok enek wong ayu ngene ya wah mak gretek ngeten. Jadi akhiripun sing disunah nih para ulama berpendapat sing oleh nang masjid ya wong sing wis tuwa-tuwa kira-kira awake dhewe nguwesi wis ora punya hawa nafsu. Tapi apabila masalahnya orang itu akan ke masjid arep ngrungokne ngaji kegiatan sosial sak piturute. Tapi apabila ditanyakan secara hukum asli untuk wanita, apalagi yang masih punya suami, maka apabila suamine mengatakan kamu ndak usah nang masjid sholat nang omah, itu lebih baik sholat di rumah. Bahkan yang tidak punya suami pun apabila ditanyakan utama mana, saya memilih pendapat masih lebih utama di rumah. Jadi timbul fitnah. Iki lak keras teges-tegesane ngoten niku. Akhire kan kiai-kiai ngono ya oleh nang masjid tapi wong sing wis ora nimbulne napa niku fitnah. Cuma masalah awake dhewe niki lho.
wayah nang masjid dengan alasan lebih baik di rumah. Tapi enek tontonan, enek karnaval sak piturute kita tuh sering bepergian di luar. Jadi lah umpami wong wedok sing bener-bener kenteng karo hukum, maka jamaah sholat di rumah itu lebih utama walaupun tidak berjamaah. Jadi senajan tidak jamaah. Jadi sunai muakat ini kan untuk laki-laki untuk pergi ke masjid. Jadi tidak bisa aku tak nang omahe mesakne bojoku ora tau jamaah timbang nang masjid. Niku lebih baik wong wedok ben salat nang omah, kita laki-laki pergi ke masjid. Mungkin niku jawaban dari kami. Ya, terima kasih Yusuf. Mungkin ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat. Mas Sidat, monggo Mas Sidat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet lek saumpami masjid niku kan biasane ndamel majelis taklim. Kados teng pondok-pondok kan biasane sing teng masjid niku kan lare putri, biasanya lare putri. Andai kan ada yang haid terus lare putri itu wajib menghadiri madrasah dinah itu pripun? Menurut jenengan pripun? Ya, langsung saja Pak Yusuf dijawab. Mboten tangsal. Seperti neng dawan kan akhirnya dikene karena dia itu haid. Haid itu hadas besar itu tidak boleh masuk masjid. Jadi ya tidak menghadiri. Jadi amannya kita harus membuat tempat lain sehingga tidak melanggar daripada menjadikan mungkaratul masjid niku nimbulne mungkar. Niku niku. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin satu pertanyaan lagi dari para remaja masjid ini, calon-calon remaja masjid yang kami tunggu suaranya. Monggo. Tadi kan banyak pembahasan tentang peranan fungsi dan juga pertanyaan-pertanyaan didukung oleh pertanyaan Mas Wil dan Mas Midat dan juga Mas Amru. Mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Oke. Mas Rifan akan memberikan suatu pertanyaan, kami simak. Monggo Mas Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, saya pernah dengar kalau tadi kan kita tidak boleh bicara bisnis atau transaksi di masjid. Dan saya pernah dengar kalau ada orang yang berbicara gitu, kita justru harus mendoakan bahwa bisnisnya itu bangkrut gitu. Nah, itu apakah betul atau tidak? Dan yang kedua, selain berbicara bisnis di masjid atau di serambi atau di lingkungan masjid, apakah selain bisnis dan perkataan yang tidak pantas atau kotor itu, selainnya itu apakah perbincangan apa yang dilarang di dalam saat kita di masjid itu? Kan sekarang kalau tahun-tahun yang kemarin dan sampai sekarang kan banyak, kalau dunia politik kan biasanya ya entah niatnya apa ya masuk ke masjid, saya nggak tahu apa. Selain politik juga ada lagi sosial atau budaya yang lain, apakah boleh kita membicarakannya di dalam masjid? Matur nuwun. Ya, monggo langsung pun dijawab oleh Ya Yusuf. Ini harus kita luruskan opini yang bengkok. Dagang di masjid itu tidak boleh, jelas. Bahkan kalau ada orang dagang di masjid, Rasulullah meminta dongakno bangkrut. Selain itu adalah pembicaraan yang kotor. Ini rasan-rasan tidak oleh. Politik itu boleh, bicara politik, siasah. Orang tidak mengerti politik dimakan politik. Jadi jangan sampai mengatakan anak kiai dadi politikus terus sampean maido kiai kok berpolitik. Itu tidak betul. Islam, agama kita itu tentunya bisa berkembang dengan baik selalu bersentuhan dengan politik. Kiai-kiai mbiyen kuwabeh niku wis Kiai NU, Kiai Wahab Kasbullah, Mbah Bisri Sansuri,
Yai sinten Mas Ali niku sedaya terjun yang politik. Ya neng NU ya terjun politik. Karena memang kebijakan-kebijakan itu apabila kita biarkan mek perkara memerangi minuman keras mawon, kita hanya bisa teriak-teriak dari luar ketika kita tidak punya wakil daripada kita. Jadi jangan diabaikan politik nih. Mamane pilihan presiden awake dhewe masa kuduwa. Engko lek enek presiden terus kuwi enggak demen karo wong Islam, akhirnya ngedekne masjid kangelan salat tarawih ora iso, terus sing rugi siapa? Gitu. Jadi Rasulullah di masjid itu membicarakan politik juga, siasah. Sing enggak oleh kuwi lak dhewe mlebu masjid ngomongne politik, ngomongne anggota dewan yang lain terus dhewe ngelek-ngelek niku sebutan angsal. Jadi lak ngomongne sekedar politik siasah itu dibolehkan. Tentunya selain dagang ya mungkarot, rasan-rasan ra oleh ning dinti, rasan-rasan mboten oleh, tukaran ya ora oleh wong masjid. Jadi junub kalih dagang ngomongne donya niku lho sing mboten asal ning ngomongne donya iki mesti di bisnis. Jadi ya termasuk sesuk sawahmu enteke tak piro tak sewone donya niku harus di luar masjid. Mungkin itu dari kami. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 9 sesuai dengan jadwal siaran kita, jam 9 diakhiri. Tapi sebelum itu ada sedikit ungkapan-ungkapan yang ingin disampaikan. Mungkin kami sebagai remaja, sebagai pemuda sangat berkeinginan untuk meramaikan masjid. Namun juga ada beberapa saudara kami yang belum memiliki kesadaran atau giroh untuk mendatangi masjid. Mungkin ada beberapa kata yang disampaikan dari Yai Yusuf kepada teman-teman kita yang masih berada di rumah untuk bersemangat kembali meramaikan masjid. Monggo Yai Yusuf. Pada saudara-saudara kita semua, jadi amalan yang paling baik itu adalah sholat jamaah. Jadi kita apalagi yang sudah 40 tahun ke atas niku hendaklah kita itu menistiqomahkan untuk sholat jamaah. Lah ora iso 5 waktu sing penak niku ndandake maghrib gitu. Maghrib alih isya niku kan penak. Duhur kula iki maklum bocah enom sulit duhur. Duhur asar sakjane ya iso. Duhur asar subuh bangkong bengi melek, tapi maghrib kalih isya itu kita jadikan untuk rutinan. Sing paling gede ganjarane niku subuh barengeten isya, isya alih subuh. Napa isya niku wektune dawa. Biasane sampean yo ngalor metu. Engko wae bar maghrib, isya engko. Akhire jam 10 mulih to, kosek tak arep isaan kosek te jagongan sampai jam 2. Tak diluk eleh ngantuk. Engko kayak tak salat isya, akhirnya bablas krungu-krungu subuh, isyae malih dirapel. Niku isya. Isya subuh. Lah maghrib niku kaya-kaya sangat jarang wong ora salat. Ninggale jamaah karena napa? Maghrib iki wagu arep nendi gak pas. Hawane ndak penak. Biasane arepe maghrib wis adus limis sarungan kopian budal te masjid. Mahriban kepethuk kanca-kanca. Sak repot-repote wong lak mahriban. Jadi semampang kita bisa mari kita makmurkan masjid. Jadi wong ngeramekne masjid niku padha karo travel. Enek wong niku dadi agen tok.
agen niku pripun? Ya agen travelnya kan nyepaki bis menuju Jakarta, Bali, kabeh wong-wong tuku tiket ning kono bise budal wonge ra melok lunga. Takmir ya enek sing ngono kuwi. Ngurusi bangunan, ngurusi tapi ora salat jamaah. Ngono lho maksudnya iki. Kuwi jenenge kan padha karo agen. Tapi enek-enek ya ngurusi bis, dandani bis, ngrumat bis ya melok numpak. Niku takmir yang ngurusi bangunan sak piturute tapi bendina salat jamaah. Kaya supir-supir ngeten niku. Setumut. Jadi sing penting kita memakmurkan masjid nomor 1 salat jamaah. Bar kuwi majelis taklim atau apa yang bisa kita syukur-syukur lah berkembang sebagai napa niku kegiatan sosial. Jadi menurut sejarah biyen teng pelosok kerep zamane Pak Yai Muslih niku wong mondok niku sing ngrakati wong kampung. Di budalane wong kampung. Nate pireng ten niku. Wong entek pireng emas itu sing ngrakati wong kampung. Akhirnya akeh kiai-kiai. Lak beasiswa sekolah sakniki kan kathah to. Tapi umpama awake dhewe niki iso ngenekne beasiswa anake wong ra patek duwe terus sering ngaji le gelem mondok tak bener ning ploso pamane 6 tahun 7 tahun tau Lirboyo diragati mulih wis kenek dipurih mungkin iso dadi kiai mungkin seandainya satu desa mungkin 3 anak atau 4 anak ngoten mawon kita nanti berapa tahun lagi bisa estafet mungkin itu dari kami selebihnya kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Muhammad Yusuf SAG atas pemaparan pada malam hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah memberikan waktu untuk bersama menimba ilmu dan juga berdiskusi bersama untuk bulan selanjutnya ataupun pemaparan materi selanjutnya. Silakan tunggu saja di channel kita di Takmir Masjid Usi Selitaka untuk jadwal-jadwal selanjutnya. Sebagai penutup kami minta doa sebagai memberikan kita ketenangan hati. Untuk itu kami minta doa kepada Yai. Monggo Yai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa ati bisultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin ma'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator minta maaf atas kekurangan dan juga tutur kata yang tidak berkenan. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.